semua. Damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita di mana saja kita berada. Yang mendengarkan suara ini saya ucapkan selamat berbakti kebaktian kita seperti ini online. Saya ingin baca daripada firman Tuhan untuk kita semua daripada Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan nyatakan bagi kita yang meninggalkan damai sejahtera bagi kita semua di mana saja kita berada. Kita mengalami damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita. Masuklah ke rumah Tuhan dengan puji-pujian, masuklah ke rumah Tuhan dengan syukur kita. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa sebelum kita memulakan kebaktian kita pada hari ini. Bapa yang di syurga, Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, karena Engkau yang memberikan damai sejahtera-Mu bagi kami semua di mana saja kami berada, dalam apa juga situasi Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau bersama dengan kami. Bapa, kami berdoa hari ini Tuhan, dalam puji-pujian, dalam kami ingin memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami bawa kerinduan kami bawa roh kami bawa hati kami untuk menyembah-Mu, mendekatkan kepada Engkau Tuhan. Berkaryalah Tuhan, dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan menyertai dalam setiap perbuatan kami. Dan sehingga Tuhan hari ini Tuhan kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, kerana Engkau memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan syukur. Amin. Shalom dan selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak semua. Pagi ini kita sangat bersyukur karena Tuhan menghadirkan kita di tempat di mana kita berada sekarang ini. Biarpun kita tidak berada di gereja, dimanapun Anda berada, Tuhan tetap ada bersama kita. Amin. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua, sebelum kita memasuk hadirat Tuhan, saya akan membaca satu firman Tuhan pada hari ini, di mana kita mau menyerahkan pribadi kita secara khususnya pada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Mari kita baca di dalam Roma 12 ayat 1. Katanya begini ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara semua, firman Tuhan ingin menyatakan bahwa tubuh ini harus dipersembahkan bagi Allah, karena ini adalah persembahan sejati kita pada Tuhan. Mari pada saat ini saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri, memberikan pribadi kita pada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita pada Tuhan. Pada saat ini, biar apa yang kita berikan kepada Tuhan itu adalah yang berkenan di hadapannya pada saat ini. Oh haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Oh ini kami Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup kami. Biar hidup kami ini Tuhan menjadi perkenanan bagi Engkau Bapa. Oh terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan
bersuka cita kita di dalam Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari kita sama-sama terus bersemangat, bangkit, berdiri. Mari kita sama-sama menari untuk Tuhan pada pagi hari ini. Ada amin. Tuhan Yesus baik untuk selamanya. Haleluya.
You are the greatest love. Never find love as great like you, Jesus. You are the Lord of the Lord, King of the King in our life, Lord. Jesus, we surrender our life to you. This is us, Lord. Ini kami, Tuhan. Terima kasih Bapa karena Kau telah memilih kami, ya Tuhan Yesus. Jadikan kami terang dan garam-Mu dimanapun kami berada, Bapa. Kami mau Engkau berserta dengan kami saat kaki kami melangkah dari rumah, dimanapun kami, Tuhan. Mungkin di antara kami saat ini berjauhan dengan keluarga, Tuhan. Tapi kami tidak pernah berjauhan dengan Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, ya Tuhan. Dimanapun situasi kami, ya Tuhan, yang paling rendahnya kami, ya Tuhan Yesus, we believe the Lord, you with us, Lord. You make us stronger, Lord. Kau menjadikan kami kuat dengan kasih-Mu, Tuhan Yesus. Kami mampu memberi orang di sekeliling kami, Tuhan. Kami mampu mengasihi orang di sekeliling kami, Tuhan. Karena Engkau melalui kasih Engkau, Tuhan, dalam hidup kami. Thank you, Lord. You are the greatest, Lord. Karena Engkau Tuhan yang besar. Karena Engkau Tuhan yang sangat luar biasa. Menyebabkan kami mampu berdiri saat ini, Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan setiap persekitaran kami, ya Tuhan. Dimanapun jemaat-jemaat saat ini, ya Bapa. Kami percaya, Tuhan Yesus. Aku percaya, Tuhan, Engkau hadir, ya Tuhan, di tengah-tengah kami, ya Tuhan Yesus. Menyentuh setiap kami, ya Tuhan Yesus. Lagu-lagu yang kami nyanyikan ini, Tuhan, jauh di dalam lubuk hati kami, Tuhan Yesus. Kami untuk persembahkannya ke Engkau, Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami, ya Tuhan Yesus. Ini yang kami nyatakan bagi-Mu, Tuhan. Kami persembahkan bagi-Mu, Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang benar, Tuhan Yesus. Sebab Kau Tuhan yang benar, Tuhan. Kami lebih dari bermenang, ya Tuhan Yesus. Iblis telah dikalahkan, ya Tuhan Yesus. Apapun sakit penyakit di sekitar kami dikalahkan, ya Tuhan Yesus. Kami tidak takut karena kami punya iman, ya Tuhan Yesus. Engkau berserta dengan kami, ya Tuhan. Pengumulan kami, Engkau yang berserta, Tuhan. Engkau yang campur tangan, Tuhan. Pekerjaan kami, ya Tuhan, apapun pekerjaan kami, frontline ke Tuhan, apapun kami, ya Tuhan Yesus, bekerja sebagai sendirian ke Tuhan. Kami percaya Engkau tetap bersama dengan kami. Karena Engkau bukan melihat pribadi, bukan melihat fisikal kami, tapi Engkau melihat hati yang benar-benar percaya bahwa Engkau adalah juru selamat. Terima kasih atas ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib, menebus segala dosa-dosa kami, ya Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Kami serahkan semua ini ke tangan-Mu. Biarlah lagu ini, ya Tuhan Yesus, menjadi gerobak baru harum, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kepada Tuhan katakan amin. Haleluya. Oke, selamat pagi dan selamat jumpa kembali untuk kita pada pagi minggu ini. Walaupun kita tidak berkebaktian dalam bersemuka, kita puji Tuhan. Jadi pada pagi ini saya akan meneruskan pelajaran kita sama daripada minggu lepas. Jadi minggu lepas sebenarnya kita diberencos dan bawa firman Tuhan untuk mengenai teladan Timotius, di mana Rasul Paulus telah mengenalkan seorang murid dia, yaitu Timotius, dan pada pagi ini juga dia kenal seorang lagi murid dia kepada kita yang diambil dari dalam Filipi pasal yang kedua ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Tuhanlah Bapa kami yang surga, kami bersyukur, terima kasih pada pagi ini karena kesempatan masa yang Kau berikan untuk kami pada pagi ini, Tuhan. Sekali lagi untuk kami meneruskan pelajaran kami daripada buku Filipi. Tuhan, sebelum kami meneruskan, kami doa dalam Yesus Kristus, mohon agar kuasa Roh Kudus menyertai kami bersama dengan kami, Tuhan. Bukalah hati kami, bukalah pikiran, telinga kami, Tuhan, pada pagi ini untuk mendengar firman-Mu, Tuhan. Bapa, Engkau bicara lewat pada hamba-Mu, Tuhan. Kami mengaku kami tak ada Bapa, hanya siap
menjadi alat-Mu pada pagi ini Tuhan. Jadi Bapa, kami serahkan masa seterusnya pagi ini tangan-Mu Tuhan, kau berkati ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami baca syukur atas semua ini. Amin. Jadi mari kita buka kitab kita daripada Filipi pasal yang kedua ayat 25 hingga ayat yang ke-30 yang berbunyi begini. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh kerana pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Jadi saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, dari sini daripada ayat 25 sampai ayat yang ke-30, di mana Rasul Paulus memperkenalkan seorang lagi teman seperjuangannya, yaitu Epaphroditus. Di sini dia mengutus Epaphroditus kepada jemaat di Filipi. Selepas dia mengutus Timotius. Ya, sebelum ini mari kita akan membuka, kita melihat latar belakang Epaphroditus. Jadi sebelum ini kita lihat daripada ayat ini, saya mengambil satu tema, yaitu pelayan yang setia. Ya, kita akan belajar daripada latar belakang ataupun dari teladan Epaphroditus, bagaimana dia adalah seorang pengikut Tuhan yang setia. Mari kita pertama kita lihat latar belakang dia. Jadi Epaphroditus adalah orang Makedonia dunia yang merupakan salah satu jemaat Filipi. Dia adalah seorang yang terkemuka atau seorang yang memiliki jabatan di dalam jemaat Filipi atau salah seorang pelayan. Dia juga diutus jemaat Filipi untuk menyampaikan sumbangan mereka kepada Paulus dan membantu pelayanan Paulus, khususnya pada saat Paulus berada di Roma. Dan juga dia juga menjadi salah satu ciri jemaat yang bertumbuh kerohanian setelah mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Jadi inilah kita tahu latar belakang Epaphroditus yang dikenalkan oleh Paulus. Jadi apa yang kita dapat pelajari dari teladan sebagai seorang pelayan? Dan kalau kita lihat daripada ayat yang ke-5, yang pertama kita pelajari itu kerendahan hati. Dan ayat 5 katakan, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sepekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam perjuangan. Kalau kita lihat dalam sikap yang ditunjukkan oleh Epaphroditus yang tak pernah menunjuk dirinya sendiri. Hanya dia belajar setia melakukan apa yang dipercayakan kepadanya.
Jadi bukan seorang yang sombong atau temah, tapi dia sangat rendah. Dia hanya seorang yang setia belajar dan melakukan apa yang harus dia lakukan sebagai orang yang percaya. Jadi sekalipun tugas pelayanan yang ia lakukan dilihat kita remeh ataupun kecil, tapi yaitu menghantarkan persembahan jemaat Filipi untuk diberikan kepada Rasul Paulus yang waktu itu sedang berada di penjara di Roma. Tetapi Epaphroditus melakukannya dengan penuh kerelaan. Waktu sebagai untuk mengantar atau bantuan persembahan mereka. Tapi melakukan dengan penuh. Nah, jadi dalam kita belajar, jadi dalam kita melayani sangat diperlukan kerendah hati dan kesungguhan hati. Melayani dengan rendah hati berarti mengerjakan pelayanan dengan sungguh-sungguh tanpa harus melihat status sebagai pelayan Tuhan di dalam bidang apa. Kalau kita lihat dalam dia, walaupun dia hanya setakat pelayan ataupun jemaat, tapi dia sanggup sedia dengan rendah hati melakukannya. Jadi ini yang pertama kita pelajari, itu rendah hati. Dan yang kedua, kita dapat perhatikan yang kedua adalah dia fokuskan pelayanannya kepada Tuhan. Fokus pelayanan Epaphroditus adalah kepada Tuhan, bukan berfokus kepada sesiapa yang mahu ia layani. Dia tumpukan pelayanan pekerjaannya hanya kepada Tuhan. Dia bukan hanya untuk pentingkan diri sendiri, tapi dia melakukan apa yang harus laku sebagai jemaat Tuhan ataupun sebagai orang melayani Tuhan. Kalau kita lihat dalam petikan yang telah kita bacakan, memang dia ada sikap sebagai orang yang melayani Tuhan yang rindukan, di mana dia rindukan kepada jemaat dia mengasihi jemaat dia. Kata Rasul Paulus, dia sangat rindu untuk berjumpa dengan mereka. Walaupun dalam keadaan sakit, dia tetap rindu. Dan ini terlihat dalam keutamaan. Dia adalah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dia adalah seorang yang setia dan taat. Ayat 28. Paulus mengatakan dalam ayat 8, mengatakan, itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia. Jadi kalau Paulus tidak mengirim Epaphroditus kembali, ia akan tetap di sana. Ini yang dapat dipelajari dari Epaphroditus, ia adalah pelayan Tuhan yang setia. Dia tetap taat dan setia kepada Tuhan. Dia sebagai pelayan Tuhan yang melayani dimanapun dia berada, walaupun dia sakit dan hampir mati, namun dia tetap taat dan setia melayani Tuhan. Kalau kita perhatikan bagaimana kesetiaan dia, walaupun dia dalam keadaan yang sakit, kata Paulus hampir mati. Boleh kita bayangkan bagaimana kalau kita sakit, bukan sakit saja tapi hampir mati. Ini ada satu sakit yang sudah stroke, tapi dia masih ada kerinduan kesetiaan dan ketaatan dia kepada Tuhan. Dia masih ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Ini yang saya perhatikan dia kesetiaannya. Dan yang keempat, yang kita pelajarikan, dia tidak takut. Ayat ke-30. Sebab oleh kerana pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Jadi yang keempat, dia tidak peduli ataupun dia tidak hiraukan kehidupannya. Walaupun dia sakit, walaupun dia nyaris nyawa dia, tapi dia tetap untuk melayani Tuhan. Paulus sudah katakan mempertaruhkan jiwa. Berarti ia tidak tahu dengan apa yang akan terjadi dengan hidupnya. Ia hanya tahu bahwa pekerjaan
Allah harus dikerjakan. Epaphroditus tahu arti dari pelayanan Tuhan. Arti melayani Tuhan bukan tentang kenyamanan dan kenikmatan pribadi, melainkan kepentingan Allah sendiri. Jadi kehadiran orang seperti Epaphroditus juga menjadi penghiburan bagi Paulus untuk sama-sama berjuang dalam pelayanan. Jadi ini yang kita perhatikan. Coba bila saya perhatikan ini, saya pikirkan kalau kita sebagai seorang yang percaya pada Tuhan, kalau kita dalam keadaan, coba kita pikir dalam keadaan yang sakit. Firman Tuhan kata bukannya sakit, hampir mati. Apa kita masih lagi mau melakukan firman Tuhan, ataupun bila kita disuruh melayani, apa kita masih sedia seperti Epaphroditus? Tapi Epaphroditus dia masih setia, dia tidak heran, dia tidak takut sama dia mati atau untuk dia tetap pergi. Di mana yang Paulus utus dia. Jadi ini juga yang satu yang kita dapat pelajari, dia tidak heran. Jadi firman Tuhan katakan jangan takut sebab balasan kasihan Tuhanlah yang menyembuhkan Epaphroditus saat ia sakit dan nyaris mati. Kalau terlihat terus kita bahwa dia disembuhkan oleh Tuhan. Ini menunjukkan bukti penyataan Tuhan terhadap setiap orang yang mau dengan taat dan setia melayani Tuhan, Tuhan yang memberkati untuk kita. Jadi ini yang kita pelajarkan, ada 4 hal yang kita pelajari dari kehidupan Epaphroditus untuk kita. Satu, yang kita harus rendah hati untuk Tuhan itu. Kedua, kita harus ada tujuan kita, tumpuan kita, fokus kita untuk melayani Tuhan, bukan untuk pentingkan diri sendiri. Dan yang ketiga adalah kita kesetiaan kita. Kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Walaupun bagaimana keadaan kita. Seperti Epaphroditus, walaupun sakit, nyaris mati, kata Rasul Paulus. Dia tetap melayani Tuhan, tetap pergi. Bila Paulus mengutus, suruh pergi ke Filipi. Dan juga dia tidak khawatir. Itu yang kita kena hidup mati kita bagi Tuhan. Kita. Jadi kalau kita lihat ke dalam ayat yang seterusnya, ayat 23. Ini adalah satu permintaan Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi supaya mereka menyambut dia. Karena dia melihat ketulusan dan kesungguhan hati Epaphroditus dalam pelayanan ini, Rasul Paulus meminta semua jemaat di Filipi untuk menghargai jerih lelahnya. Dikatakan 10 ayat 29, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Terus Rasul Paulus mengingat kepada orang Filipi supaya mereka menghargai ataupun menghormati orang yang seperti dia, yang betul, yang setia dalam pelayanan Tuhan. Sebab tak mudah untuk mendapat orang yang berhati hamba seperti dia, yang mau diutus untuk melayani orang-orang yang dalam masalah dan penderitaan. Kehadiran Epaphroditus benar-benar menguatkan hati Paulus pada saat itu. Maka sekecil apapun tugas yang Tuhan percayakan, lakukanlah dengan rendah hati, jangan kerana kepentingan diri sendiri. Tuhan menghitungkan jerih lelah kita dalam pekerjaannya. Pasti ada upah yang disediakan. Itu kalau kita ingat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Beri teguhlah karena pekerjaanmu tidak sia-sia. Jadi saudara-saudari, sebagai kesimpulan, kita telah mendengar mempelajari teladan Epaphroditus. Jadi sudahkah pelayanan kita memberi kesan bagi sesama dan berfokus pada kepentingan Allah saja? Atau masih adakah motif lain
dari pelayanan yang kita lakukan. Layanilah Tuhan dengan sesama, dengan serius, karena kita memang dipanggil untuk melayani. Jadi inilah firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita pagi ini. Marilah kita meneladani Epafroditus. Walaupun dia hanya sebagai seorang pelayan saja, tapi kesetiaannya, dia siap untuk melakukan pelayanan Tuhan, walau sampai nyaris hampir mati, tapi tetap melayani Tuhan. Jadi marilah kita sama-sama kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ataupun mungkin kita pikir kita ada orang biasa. Saya bukan pelayan, bukan pastor, tapi kita juga dipakai Tuhan untuk kita melayani Tuhan. Yang penting kita harus rendah hati. Kita harus fokus kita kepada pelayanan Tuhan, kepada Tuhan. Kita harus setia apa yang Tuhan beri kepada kita. Dan juga kita jangan khawatir. Firman Tuhan juga jangan khawatir. Tetap percaya kepada Tuhan. Ya, sekian untuk firman Tuhan untuk kita pada pagi ini. Dan mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang surga. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu pada kami. Terima kasih pada pagi ini firman-Mu yang telah kami dengar melalui kehidupan seorang hamba-Mu Tuhan, yaitu saudara kami Epafroditus Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami terima kasih Tuhan. Walaupun dia seorang yang pelayan, tapi hati yang mau fokuskan kepada Engkau, yang setia walaupun dalam keadaan sakit, tapi dia setia Tuhan untuk melayani Engkau, sedia untuk diutus Tuhan kemana dia pergi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kami Tuhan, mungkin selama ini kami tidak fokus kepada panggilan-Mu ataupun pelayanan-Mu Tuhan. Biarlah mula dari hari ini Tuhan, Engkau bersama kami. Jangan supaya kami melakukannya, supaya kami bukan melakukan untuk kepentingan kami, tapi untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, walaupun hamba-Mu sudah berhenti, kami mohon biarlah Tuhan, kuasa Roh Kudus bicara lewat firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami doa syukur atas semua ini. Amin. Sekian, Tuhan memberkati. Shalom dan selamat beribadah bersama BEM Bandar Serike. Ini adalah pengumuman bagi minggu ini. Nombor yang tertera di skrin adalah nombor rasmi gereja 014-2070-661. Sebarang keperluan seperti hal pertunangan dan perkahwinan, penyerahan anak, kematian, baptisa, perpindahan ataupun kesyukuran, dan sokongan doa bagi orang sakit, bolehlah menghubungi nombor tersebut. Seterusnya adalah perjumpaan mingguan seperti youth, cell group, dan pelayanan wanita. Anda boleh merujuk kepada pengurusi dan ketua sel masing-masing. Perjumpaan secara online amatlah digalakkan. Setiap hari Selasa, persekutuan doa akan diadakan pada 7:30 malam. Bagi tarikh 20 April, persekutuan doa akan dipimpin oleh Deacon Daniel Ngaran. Oleh itu, sila rujuk WhatsApp Group BEM Bandar Serike untuk pautan link yang akan diberikan. Ini adalah perkara-perkara doa yang boleh kita bawa bersama di dalam doa di mana saja kita berada, kerana doa orang percaya besar kuasanya. Tertera di skrin adalah laporan kewangan bertarikh 11 April 2021. Sepanjang tempoh ibadah secara atas talian, tangguk umum dan tangguk persepuluhan akan dikumpul melalui dua cara, iaitu secara online banking pada nombor bank gereja yang tertera, atau cara kedua iaitu
kumpul dahulu dan boleh diserahkan semasa perjumpaan ibadah yang akan datang. Sila sertakan tarikh dan juga nombor persepuluhan. Perhatian kepada semua ahli BEM yang berumur 12 tahun ke atas, kutipan sebanyak RM10 seorang akan dikumpul dan disalurkan ke Pusat BEM Sarawak untuk tahun 2021. Oleh itu, sila serahkan kepada ketua sel masing-masing dalam tempoh Mac hingga Jun. Peringatan mesra bagi tujuan banci pelayanan kanak-kanak dalam gereja, semua ibu bapa diminta untuk mengemaskinikan nama dan umur anak anda yang berumur 12 tahun ke bawah kepada Saudari Ongiting dan Saudari Dolly dengan segera. Ini merupakan jadual kebaktian mingguan kita pada minggu hadapan. Sekian sahaja buletin gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatian anda. Stay safe and God bless. Okey, itulah tadi firman yang telah disampaikan oleh Pastor. Terima kasih untuk jemaat kita semua yang dapat bersama dengan kita memuji dan menyembah Tuhan dan juga mendengar firman Tuhan. Dan sebelum kita melakukan tugasan masing-masing, biarlah Tuhan memberkati kita. Mari kita sama berdoa. Bapa yang di surga Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang Kau berikan bagi kami, yang Kau tinggalkan bagi kami, memberikan kekuatan dalam melalui setiap waktu dan saatnya waktu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami Tuhan, kemana pun kami melangkah Tuhan, damai sejahtera Tuhan dan kuasa Tuhan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa syukur. Amin.